Saudara-saudari terkasih, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat hari Minggu kelima masa Paskah. Kali ini kita akan merenungkan bersama tentang sabda Yesus, bahwa barang siapa melihat Dia, melihat Bapa. Dia itulah jalan, kebenaran, dan kehidupan. Saudara-saudari terkasih, mengenal Allah itu kunci mengenal seluk-beluk kemanusiaan. Kalau gambaran Allah kabur atau keliru, itu juga mengancam kemanusiaan. Manusia bisa saling merusak sesama karena gambaran yang keliru tentang penciptanya. Itulah sebabnya mengenal Allah dengan sungguh mendalam adalah kunci bagi sebuah hidup yang baik dan benar. Sejak awal, manusia selalu merenungkan siapa sebenarnya yang menciptakan segala hal ekwal dalam dunia ini, termasuk manusia itu sendiri. Manusia yang tidak mengenali penciptanya akan mengalami krisis identitas yang lebih parah daripada seorang anak yang tidak mengenal orang tuanya. Kekristenan lahir karena orang menemukan jawaban atas pertanyaan tentang Allah itu. Kekristenan merupakan jawaban bagi permenungan panjang tentang penciptanya. Dalam kekristenan, kita mengenal istilah inkarnasi. Allah menjadi manusia. Ada 3 alasan mengapa Allah menjadi manusia. Yang pertama adalah agar manusia tidak berjuang untuk menjadi Tuhan bagi manusia yang lain. Saat manusia berhasrat untuk menjadi Tuhan, disitulah dosa. Sejak Adam dan Hawa, manusia berhasrat untuk menjadi sama dengan Allah, dan akhirnya menjadi Tuhan bagi sesamanya yang lain. Bahkan kekerasan pun dilakukan atas nama Tuhan. Yang kedua adalah agar manusia bisa mengenali Allah dengan baik dan benar. Saat kita tidak mengenal Allah secara baik dan benar, maka kita pun menjadi ngawur dalam hidup ini sebagai manusia. Sebab kita tidak memiliki acuan yang tepat untuk hidup. Allah menjadi manusia agar manusia memiliki pemahaman yang utuh dan memiliki pedoman dasar yang tepat. Yang ketiga adalah agar manusia bisa tahu bagaimana menjadi manusia yang sesungguhnya. Dengan melihat Yesus, kita melihat sebuah kehidupan seorang manusia sejati. Menjadi seperti Yesus itulah satu-satunya kehidupan yang benar. Siapapun kita, jika ingin memiliki hidup yang baik dan benar, harus hidup sesuai dengan pola hidup Yesus. Saudara-saudari, adalah fakta dalam hidup ini bahwa kita dilahirkan dalam masyarakat yang sudah berbudaya dan yang sudah beragama. Sama halnya dulu Yesus. Dia datang dalam masyarakat yang berbudaya dan beragama Yahudi. Karena itu, prinsip kekristenan sebenarnya adalah Katolik atau universal. Nilai-nilai Kristus itu universal, bisa masuk dalam setiap jenis kebudayaan. Itulah sebabnya kita dipanggil untuk menjadi promotor atau menjadi iklan hidup dari Kristus, agar nilai-nilai kekristenan dihidupi oleh semakin banyak orang, apapun latar belakangnya. Kalau toh mereka menolak disebut Kristen atau disebut Katolik, tapi pola hidup mereka meneladani pola hidup Kristus, inilah keberhasilan kita. Hanya saja yang menjadi pertanyaan, sejauh manakah kita mengakui Yesus sebagai jalan, kebenaran, dan kehidupan, lalu berusaha untuk mempromosikan Yesus? Sejauh mana kesaksian hidup kita
sebagai individu dan keluarga, membuat orang terbelalak dan mengagumi Yesus. Atau jangan sampai malah sebaliknya, perangai hidup kita malah membuat orang justru menertawakan gereja. Tabiat pribadi kita membuat orang lain menertawakan kekatolikan, menertawakan kekristenan, menertawakan Yesus. Jangankan menjadi Kristen, mungkin bergaul dengan orang Kristen saja, mereka merasa najis. Bisa saja hal itu muncul karena pola hidup kita sendiri yang mencoreng nama gereja, mencoreng nama kekristenan, mencoreng nama Yesus. Karena itulah saudara-saudari, mari kita tak pernah berhenti mendekatkan diri dengan Yesus, mendalami seluk-beluk kehidupannya, sabda-sabdanya dalam kitab suci, selalu menjalin persekutuan sebagai umat beriman, dalam doa bersama, dalam ibadat dan ekaristi. Kalau kita mencintai Yesus, tapi kita tidak pernah berelasi dengan Dia, apa artinya cinta itu? Kalau kita mengimani Yesus, tapi kita tak pernah berdoa kepadanya, apa artinya iman itu? Kalau kita menyebut diri sahabat-sahabat Yesus, tapi tak pernah rindu membaca dan mendengar sabdanya dalam kitab suci, apa artinya menyebut diri sebagai sahabatnya? Kalau kita mencintai gereja Katolik, tapi kita malah mencoreng nama baik gereja Katolik, apa artinya cinta itu? Saudara-saudariku, semoga dengan perayaan hari ini, dengan renungan singkat ini, kita semua semakin kuat dalam iman, sungguh-sungguh mengakui dan mengikuti Yesus sebagai satu-satunya jalan, kebenaran, dan kehidupan. Dan terlebih khusus, kita dapat menjadi promotor atau iklan hidup yang selalu mempromosikan pola hidup Yesus kepada banyak orang melalui cara hidup kita. Saudara-saudari, Tuhan memberkati kita semua.